Pemirsa, saya tidak sendiri. Sudah bersama kami bergabung pada pagi hari ini ada Mas Gun Gun Haryanto selaku pengamat politik. Halo, selamat pagi Mas Gun Gun. Selamat pagi Mas Pram. Ya baik, gimana kabar Mas Gun Gun? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ya. Mas Gun Gun. Mas Gun Gun, hari ini wajah baru wakil rakyat. Menurut Anda tanggapan Anda seperti apa? Apakah akan menjawab asa dari masyarakat untuk mewakili suara rakyat nantinya? Saya tidak punya ekspektasi berlebihan bisa menjawab apa yang kemudian menjadi harapan masyarakat karena posisi 580 anggota DPR RI ya dan 152 anggota DPD itu kan mewakili basis konstituen sehingga dengan dilantiknya ini memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi wakil rakyat. Ingat suara rakyat itu suara Tuhan atau Vox Populi Vox Dei. Karena itu maka tanggung jawabnya bukan hanya semata bersifat seremonial ya statusnya berubah menjadi anggota DPR, tetapi makna substansialnya yaitu keberfungsian lembaga ini. Fungsi legislasi, fungsi controlling, fungsi budgeting, yang ini tentu punya konsekuensi pada tanggung jawab sosial dan politik mereka, begitu. Oke, Mas Gun Gun, ini juga KPU juga mencatat nih dari 9 orang anggota DPR terpilih yang harus mengalami pergantian posisi. Kalau Anda melihat ini karena apa, Mas Gun Gun? Ya, kasusnya bermacam-macam ya. Ini tentu juga ada dinamika-dinamika internal, kayak misalnya kasus PDI Perjuangan, kemarin ada anggota DPR yang diganti, misalnya karena pernyataannya di Lemhanas. Ya, kemudian juga ada beberapa kasus yang biasanya ini menyangkut internal partai ya. Ada beberapa yang mungkin kebijakan partai seperti Arteria Dahlan kan digantikan ya. Dan juga beberapa nama lain. Jadi bagi saya yang paling punya tanggung jawab untuk menyodorkan nama-nama itu kan selain tentu masyarakat ya, karena apa, masyarakat itu kan punya tanggung jawab sudah menghantarkan mereka yang terpilih kan lewat suara mereka di TPS. Nah itu harusnya ya partai mendengarkan itu semua. Maksud saya mereka yang diberikan amanah ya menjadi wakil rakyat melalui suara yang kemudian disalurkan oleh para pemilih, itulah yang kemudian harusnya menjadi wakil-wakil mereka dengan segala plus minusnya. Jangan kemudian partai dengan mudah menggantikan karena misalnya circle kecil dari elit utama partainya, begitu kira-kira. Oke Mas Gun Gun, kita juga lihat bersama-sama ini Pak Presiden Jokowi dan juga Pak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih Republik Indonesia telah hadir di kawasan Kompleks Parlemen untuk mengikuti juga menyaksikan pengambilan sumpah janji ratusan anggota DPR, DPD dan juga MPR RI pada pagi hari ini. Kalau kita lanjutkan kembali Mas Gun Gun soal tadi pergantian, ya pemirsa inilah kita simak bersama-sama terlebih dahulu pemirsa kedatangan Presiden Jokowi yang telah tiba di gedung DPR RI ditemani juga dengan Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia telah hadir pada pagi hari ini. Ya pemirsa, mengingat sebentar lagi Presiden RI dan juga Pak Prabowo, Presiden terpilih memasuki ruang sidang paripurna, di mana sebentar lagi upacara pengucapan sumpah janji anggota DPR akan segera dilakukan, pemirsa. Dengan ditemani sejumlah pimpinan sementara dari DPR, MPR, dan juga DPD yang tadi telah diumumkan berdasarkan undang-undang. Yang terpilih adalah yang termuda dan juga yang tertua. Berkisar usia 78 tahun dan 22 tahun pemirsa untuk pada saat ini. Ya, Mas Gun Gun masih bersama dengan saya, Mas Gun Gun.
Ya, Mas Gun-Gun, ini agak menarik sekali. Sepertinya ini pimpinan sementara ini diambil yang tertua dan juga termuda. Kalau Mas Gun-Gun melihatnya ada filosofi apa sih di balik itu semua? Selain diatur dengan undang-undang? Sebenarnya ini kan bukan hal baru ya. Setiap periode berubah itu juga biasanya komposisinya begitu. Pimpinan sementara diambil dari yang tertua dan yang muda. Ini kalau awal-awalnya sebenarnya meaningnya adalah soal keberlanjutan atau regenerasi kan begitu ya, dari yang tertua untuk membimbing yang lebih muda. Itu meaning awalnya, bahwa pemimpin itu harus merepresentasikan masa lalu, saat ini, dan ke depan gitu kira-kira. Dan ini bagus-bagus aja, cuman maksud saya belakangan ini kan tidak terlalu digali ya maknanya, dan bagaimana kemudian bisa menularkan inspirasi bagi anak-anak muda yang kemudian tertarik ke dunia politik itu. Kenapa? Karena setelah kepemimpinan definitifnya terpilih, kan nyaris anak muda tidak terwakili juga dalam komposisi kepemimpinan begitu. Coba aja lihat misalnya periode 2019-2024 kan, pimpinan DPR RI maupun pimpinan DPD dan juga pimpinan MPR ya, dalam konteks konfigurasinya kan tidak ada representasi anak-anak muda. Jadi kritik saya adalah kepemimpinan yang sebenarnya punya meaning baik ya bagi inspirasi kehadiran anak-anak muda, meskipun itu sifatnya simbolik, harusnya juga dilakukan pada saat pemilihan kepemimpinan kelembagaan ini secara definitif. Contoh misalnya, satu dari sekian misalnya pimpinan DPR RI itu adalah representasi anak muda. Toh juga dalam proporsi pemilih kita, anak-anak muda kita kan banyak ya. Lebih dari separuh, hampir 60%-an pemilih kita anak muda. Jadi wajar kalau 2024-2029 itu satu di antara unsur pimpinan itu mewakili anak muda menurut saya. Ya. Oke, kalau pimpinan sementara ini masa jabatannya berapa lama, Mas Gun-Gun? Mengingat nanti hari ini juga nanti ada pengumuman juga ketua DPR selanjutnya. Ya, kalau kepemimpinan sementara ini kan sampai terbentuknya kelengkapan, kelengkapan dewan atau kelengkapan DPR, DPD, dan nanti juga MPR. Setelah selesai terpilih, misalnya unsur pimpinan di lembaga-lembaga yang bersangkutan, kemudian take over oleh pemimpin definitif. Jadi ini hanya semata-mata karena mereka baru dilantik dan menyiapkan nanti kepemimpinan definitif, ya, pimpinan DPR, DPD, dan MPR. Nah, maksud saya bagus juga kalau ada terobosan, ya, karena melihat peta demografi Indonesia sampai 2030 itu anak-anak muda luar biasa banyaknya, itu baiknya sih diwakilin. Tapi tentu bukan hanya semata-mata muda ya, melainkan juga qualified ya, untuk kemudian berkualitas menjadi ya. Iya, berkualitas, karena memimpin DPR itu butuh kekuatan, butuh knowledge, butuh skill, butuh kemampuan komunikasi politik ya yang sangat baik untuk mengendalikan sekian banyak kepentingan politik dan juga karakter ya, dari 580 anggota DPR yang berbeda-beda plus 152 anggota DPD yang berbeda-beda begitu. Oke, tadi kita juga sempat melihat ada Puan Maharani yang sudah hadir pada pagi hari ini juga di gedung DPR. Kalau Mas Gun-Gun lihat untuk ketua DPR yang nanti malam juga akan terpilih, nanti akan dilantik juga kembali nanti. Kalau menurut Anda, apakah benar digadang-gadang ini Puan Maharani menjadi sinyal kuat akan memimpin ketua DPR lagi? Saya lihat posisi Puan Maharani memang bergainingnya sangat kuat mewakili PDI Perjuangan. Kenapa? PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu legislatif. Betul. Ya. Dan posisi yang mengharuskan PDI Perjuangan memang all out di 2024 ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari 8 partai yang masuk di DPR RI, 7 kan sudah menjadi bagian dari kekuasaan yang akan datang. Maksud saya kekuasaan Pak Prabowo dan Gibran ya. Nah, yang perlu menentukan positioning ya secara politik itu adalah PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan tentu partai pemenang legislatif. Disusul dengan Golkar dan Gerindra ya, Mas Gun-Gun ya. Ya, betul. Nah, posisi itulah Mas Pram yang menyebabkan PDI Perjuangan menurut saya akan all out mengambil atau berkompetisi dengan partai lain untuk menjadi ketua DPR RI, melanjutkan ya kemarin Puan Maharani kan
sudah menjadi yang ketua DPR RI, dan kalau dilanjutkan tentu akan memiliki ya daya negosiasi tersendiri bagi PD Perjuangan, terutama dengan pemerintahan Pak Prabowo. Gitu. Oh, kalau menurut Anda sendiri, Mas Gun-Gun, apakah Puan Maharani akan menjadi dicalonkan kembali atau seperti apa? Mengingat ini juga semasa kepemimpinan Puan Maharani ini juga menyita perhatian masyarakat, apalagi tagline yang dulu sempat terdengar luas di masyarakat teringat adalah "Matikan mikrofon", itu teringat jelas di masyarakat. Seperti apa menurut Anda, Mas Gun-Gun? Dugaan saya dari pembacaan kepentingan PD Perjuangan, Puan Maharani kemungkinan besar akan dicalonkan menjadi ketua DPR kembali gitu oleh PD Perjuangan. Begitu Mas Pram. Kalau Anda lihat alasannya seperti apa, Mas Gun-Gun? Mengingat ini masyarakat memandang sebelah mata sebenarnya. Tentu alasannya kenapa soal pertama reference power ya, kekuatan rujukan PD Perjuangan itu masih Bu Mega dan Bu Megawati sebagai orang yang kemudian berada di puncak hierarki otoritas PD Perjuangan, tentu juga menghendaki ya sebut aja Puan Maharani itu untuk tetap menjadi pimpinan tentu di DPR RI. Nah, ini kenapa? Karena menyangkut tentu investasi PD Perjuangan di landscape politik ya 2024-2029. Itu dugaan saya. Kedua, Puan Maharani tentu punya pengalaman ya menjadi ketua DPR RI dengan segala plus minusnya. Dan di luar berbagai macam catatan ya, seperti tadi Mas Pram sampaikan, menurut saya sekarang ada kebutuhan strategis bagi PDI Perjuangan sebagai partai pemenang legislatif yang berbeda dengan 2019 yang di mana menjadi benar-benar the ruling party 2019 itu. Kalau sekarang kan tidak menjadi the ruling party sebagai partai penguasa, melainkan partai yang belum menentukan posisi. Karena partai penguasanya sekarang beralih ke Partai Gerindra. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah PD Perjuangan akan menjadi bagian dari kekuasaan Pak Prabowo? Nah, disitulah menurut saya negosiasi yang disebut dengan ZOPA atau Zone of Possible Agreement akan dimainkan oleh PD Perjuangan dengan cara tetap akan mengambil posisi ketua DPR RI, dan di antara sekian banyak tokoh yang acceptable di internal, tentu saja adalah Puan Maharani begitu. Oke, selain pengalaman Mas Gun-Gun dengan Puan Maharani memiliki pengalaman yang panjang untuk memimpin sebagai ketua DPR, seperti apa sih teknis seperti apa pemilihannya nanti? Ya, kalau kita bicara soal posisi nanti ketua DPR RI ya, itu kan nanti akan ada sidang ya, sidang awal setelah pelantikan ini. Dan itu akan menentukan komposisi pimpinan. Itulah merujuk ke Undang-Undang MD3 ya, dan jelas ya rujukannya Undang-Undang MD3, dan Undang-Undang MD3 nanti akan dibahas apakah kemudian berpotensi berubah atau tidak. Dugaan saya tidak. Kenapa? Karena sepertinya ada konsensus politik ya, konsensus politik yang dijadikan prakondisi kemarin. Contoh ya Mas Pram, kalau kita lihat misalnya dinamika belakangan kan posisi PDI Perjuangan juga tidak terlalu relasinya antagonistis dengan kubu Pak Prabowo, sebut aja dalam ini adalah Gerindra. Dan kecenderungan justru mencoba membangun komunikasi politik yang lebih intens. Misalnya akan ada rencana perjumpaan antara Megawati dengan Pak Prabowo. Artinya prakondisi itu kan sebenarnya sudah diciptakan, terutama oleh the ruling party dalam konteks ini Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan. Dan tidak menutup kemungkinan PDI Perjuangan itu berpotensi juga menjadi bagian dari kekuasaan Pak Prabowo pada saat Pak Prabowo sudah dilantik menjadi presiden pada tanggal 20 Oktober 2024. Nah, kalau demikian berarti ada potensi periode pertama Pak Prabowo akan didukung oleh hampir seluruh fraksi di DPR RI. 8 partai, kalau sekarang kan 7 dari 8. Dengan masuknya PDI Perjuangan kemungkinan 8 partai bisa saja menjadi bagian dari pendukung pemerintah. Dan pengalaman sebelumnya Mas Pram ya, kalau Mas Gun.
Misalnya periode Pak Jokowi di periode kedua, terutama di tahun terakhir, itu kan ada 525 kursi dukungan pada Pak Jokowi, artinya setara dengan 91%. Dukungan yang sangat besar, ini yang disebut dalam literatur sebagai mayoritarian tendensi atau majoritarian tendensi. Tendensi mayoritarian itu saking besarnya dukungan di DPR RI, maka berpotensi untuk menggolkan kebijakan-kebijakan strategis apapun yang dikehendaki oleh pemerintah. Baik. Sebelumnya, kalau kita berkaca ke sebelumnya, periode pertama Pak Jokowi itu kan didukung oleh 68,9% ya, komposisi dukungan di DPR RI. Baik, atau Mas Gun-Gun. Oke, baik Mas Gun-Gun. Mungkin perbincangan kita, obrolan kita tahan sebentar Mas Gun-Gun, karena kita harus komersial break sebentar pemirsa. Dan pemirsa, wajah baru wakil rakyat akan segera kembali sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami.